Halo teman-teman, terima kasih masih di Ikhwan Rifai Channel dan selamat menikmati tayangan berikut ini. Oke, thank you. Waduh, hujan pula. Oke ya, udah ya. Selamat siang, selamat pagi, maaf. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan ketemu lagi dalam materi antropologi yang akan berbicara tentang budaya lokal. Nah, kalau materi sebelumnya kita sudah bicara tentang perilaku menyimpang, hari ini kita akan bicara tentang budaya lokal. Nah, perhatikan semua ke slide-nya. Nah, ini ada saya tuliskan pengertian dari budaya lokal. Itu sistem kebiasaan masyarakat secara terus-menerus dilakukan sehingga menjadi ciri khas dan menjadi identitas diri sebagai kebanggaan kesatuan dalam kelompok. Nah, itu pengertian yang pertama. Jadi, sistem ini yang dimaksud di atas itu bisa dalam bentuk tarian, suara, alat yang dipergunakan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari pengertian ini kita bisa mengartikan bahwa budaya lokal itu adalah sebagai sebuah ciri dan identitas diri dari sebuah kelompok masyarakat. Jadi pengertian lokal di sini itu diartikan adalah tempat tersendiri gitu. Jadi tidak berbicara tentang di luar dari sebuah daerah. Itu kita kalau bicara tentang lokal. Oke, perhatikan di slide selanjutnya. Nah, ini para ahli, ada dua ahli yang memberikan definisi juga tentang budaya lokal. Yang pertama itu ada Clifford Geertz. Clifford Geertz ini seorang antropolog. Dia berbicara tentang budaya lokal, tapi dia mendefinisikan bahwa sistem budaya Indonesia adalah sistem budaya kedaerahan yang berbeda-beda di setiap wilayah, lantaran dipengaruhi oleh kondisi geografis masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi Clifford Geertz mengatakan bahwa budaya lokal itu tercipta karena memang dipengaruhi oleh kondisi geografis masyarakat Indonesia, gitu. Jadi karena masyarakat yang satu itu tidak mungkin berinteraksi dengan daerah lain, maka daerah ini membentuk sendiri budayanya. Segala macam bentuk budayanya inilah yang mereka ciptakan inilah yang disebut budaya lokal itu, begitu. Begitu juga dengan daerah lain yang mencipta sendiri berbagai bentuk kebudayaannya, dan ini jugalah yang disebut sebagai budaya lokal mereka, gitu. Oke, bisa difahami ya. Nah, sekarang ada ahli Boff dan Till. Dia mengatakan bahwa budaya lokal itu adalah sistematisasi dari uraian berbagai simbol-simbol masyarakat. Sebagaimana kepercayaan ideologi, sikap-sikap, nilai-nilai harapan atau norma-norma untuk berperilaku dengan mengedepankan identitas yang dianutnya. Jadi, masyarakat yang tinggal dalam satu kelompok, dalam satu budaya lokal, itu akan berperilaku, akan berpikir, akan bertindak itu sesuai dengan identitas budaya yang mereka bentuk sendiri, gitu. Nah, itu jadi kalau bicara budaya lokal maka tentu ada perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, gitu. Jadi mereka dengan hidup dengan budaya yang mereka cipta masing-masing, gitu. Jadi budaya ini jadi beragam sekali, gitu. Jadi kalau bicara dalam konteks Indonesia,
maka ada banyak sekali budaya lokal yang hidup di negara Indonesia ini. Nah, itu pengertian dari dua ahli. Kemudian perhatikan slide selanjutnya. Nah, ini ada ciri-ciri kebudayaan lokal. Yang pertama, ciri-cirinya terdapat peninggalan sejarah. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang budaya lokal itu ada ada tanda, ada peninggalan-peninggalan tertentu yang menunjukkan bahwa ini loh budayanya daerah ini. Itu ada jejak-jejak sejarah yang menunjukkan kebudayaan lokal mereka, begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang kedua, itu cirinya ada unsur kepercayaan. Bahwa kalau itu dikatakan bahwa satu bentuk budaya mereka itu biasanya ada hal-hal yang mereka percayai sebagai apa, itu terserah daerahnya. Misalnya ada satu patung begitu, ada satu budaya dalam bentuk patung gitu. Mereka percayai bahwa di patung ini ada sebuah ada sebuah unsur-unsur mungkin unsur-unsur magic mungkin, atau ada unsur-unsur supranatural dan sebagainya dan sejenisnya yang mereka percayai, atau mungkin ada bentuk-bentuk penyembahan barangkali, itu biasanya ada sebagai ciri-ciri kebudayaan lokal. Nah, kemudian kita lihat ciri-ciri yang ketiga, itu terdapat bahasa dan seni khas daerah. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita bicara tentang budaya lokal, daerah lokal, itu biasa mereka juga mencipta bahasa dan seni khas daerah mereka sendiri-sendiri. Maka kita lihat, kalau lokalnya itu misalnya Karo gitu, Karo, maka Karo mencipta bahasanya sendiri. Seperti itu. Sedangkan Aceh misalnya, Aceh mencipta bahasanya sendiri. Begitu juga dengan daerah-daerah lain, daerah-daerah lokal yang lain, mereka mencipta masing-masing bahasanya gitu. Yang kita sebut sebagai bahasa lokal. Kemudian ada seni-seni juga, seni yang mereka ciptakan sendiri juga. Yang mereka ciptakan ya sesuai dengan kemampuan seni mereka. Maka kalau kita bicara seni lokal, ada banyak sekali seni lokal yang hidup di Indonesia ini. Dari mana itu? Ya dari hasil ciptaan mereka sendiri gitu. Nah, itu poin C. Ada bahasa dan seni khas daerah sendiri, daerah lokalnya. Oke, paham ya sampai situ? Kemudian ciri yang keempat, dianut oleh penduduk dalam daerah tersebut. Ya jelaslah ya. Kalau bahasa Karo yang menganut bahasa itu ya tentu orang dari dalam daerahnya. Gak mungkin orang Simalungun itu menganut bahasa Karo yang enggak. Nah, bisa dipahami itu ya. Kemudian terdiri dari unsur kebudayaan tradisional dan kebudayaan asli. Jadi ini dimaksudkan bahwa apa yang mereka ciptakan itu, apa yang mereka bentuk, mereka konstruksi sendiri, itu adalah kebudayaan asli daerah tersebut. Itu kalaupun nanti kita melihat bahwa di beberapa tempat lain saat ini itu ada budaya-budaya yang bukan asli miliknya, itu sudah mengalami difusi kebudayaan namanya. Ada penyebaran kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, paham ya? Kemudian biasanya ciri-cirinya memiliki adat istiadat. Kalau memiliki adat istiadat, tentu saja kita sudah juga bisa pahami bahwa ada banyak adat istiadat yang hidup dalam satu daerah lokal tertentu. Seperti apa? Ya kita nggak usah bahas hari ini apa saja adat istiadat itu. Kalian tentu sudah tahu apa saja adat-adat yang hidup dalam daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Gitu. Kemudian yang terakhir ciri-cirinya bersifat kedaerahan. Sudah tentu bersifat kedaerahan. Kalau kita melihat
Kalau kita melihat wayang misalnya, tentu kita tahu bahwa wayang ini adalah berasal dari daerah mana misalnya gitu. Kita nggak akan mungkin misalnya kalau melihat kalau melihat apa namanya itu ya, melihat ulos misalnya, melihat ulos kan pasti ulos ini kita tahu adalah satu benda. Nah, anak sekalian, perhatikan di di slide selanjutnya, kalian bisa melihat ada beberapa bentuk budaya lokal, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk budaya lokal kalian perhatikan di slide. Itu yang pertama ada pakaian tradisional, ya, ada pakaian tradisional, ada folklore, ada musik tradisional, ada olahraga tradisional, ada permainan anak tradisional, ada kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa bentuk budaya lokal. Nah, kalau kita mau ambil contoh lah, atau sebelum ambil contoh dari beberapa bentuk ini, yang kurang kalian pahami itu yang mana kira-kira? Saya yakin yang kurang kalian pahami itu adalah folklore, ya kan? Folklore. Kalau yang lain, saya yakin kalian sudah paham gitu. Kalau pakaian tradisional kita sudah tahu lah ya. Kalau ulos itu ya pakaian tradisional dari Batak seperti itu. Dan beberapa pakaian tradisional yang lain kalian tahu. Musik tradisional kalian tahu. Macam-macam lah, ada suling, ada serunai, ada saluang dan sebagainya, dan yang lain-lain. Tapi kali ini mungkin saya akan fokuskan pada folklore-nya. Apa itu folklore? Seperti itu ya. Folklore-nya apa gitu? Dalam benak kalian mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, perhatikan di slide selanjutnya. Nih, menurut James Dananjaya, itu seorang antropolog juga, itu dia mengatakan bahwa folklore itu adalah sebagian kebudayaan Indonesia yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun secara tradisional. Gitu. Jadi ada sebagian kebudayaan Indonesia ini, ya kalau kita mau mengartikannya lebih sederhana, sebenarnya ini semacam cerita-cerita rakyat lah seperti itu. Folklore ini gitu. Jadi cerita rakyat pun kita bilang itu kan sebagian dari budaya Indonesia ya, karena ada banyak bentuk budaya yang lain yang ada di Indonesia ini. Nah, itu folklore kata James Dananjaya. Nah, folklore itu bisa kita bagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, perhatikan semua di slide ini. Yang pertama ada folklore lisan. Ya, folklore lisan itu seperti apa? Lisan itu ya bersuara, gitu. Mulut kita yang cakap. Jadi folklore lisan, contohnya sajak, puisi, syair, prosa, nyanyian rakyat tradisional, teka-teki, serta bahasa dan ungkapan. Itu folklore lisan. Oke? Bisa dipahami ya, sajak-sajak, puisi-puisi, syair, prosa, tapi yang dibuat dan dibentuk oleh daerah-daerah lokal sendiri. Itu yang pertama. Perhatikan selanjutnya. Yang kedua, ada folklore setengah lisan. Atau folklore sebagian lisan juga kadang-kadang orang mengatakan seperti itu. Ini tidak hanya didukung oleh kekuatan lisan saja. Tidak seperti folklore lisan. Ini tidak hanya oleh kekuatan lisan, tapi juga oleh perilaku fisik. Ini yang disebut dengan folklore fakta sosial. Perhatikan contohnya. Contohnya mitos, tarian, perilaku kebiasaan atau ritual upacara, tahayul, pesta-pesta tradisional, serta permainan dan hiburan. Nah, itu folklore setengah lisan. Jadi di dalamnya ada lisan, ada perilaku. Maka disebutlah folklore setengah lisan. Oke?
Kita lanjutkan ke yang ketiga. Folklore bukan lisan. Nah, folklore bukan lisan ini merupakan folklore yang bentuk fisiknya berhubungan dengan benda-benda nyata yang ada di dunia ini. Penggunaannya bagaimana, pakem bentuknya, ciri khasnya, dan aturan-aturan di balik benda-benda itulah yang menjadikan folklore ini, yang menjadikan benda-benda itu menjadi bagian dari folklore. Paham maksudnya ya? Bahwa misalnya ada benda-benda, sebenarnya bukan bendanya ini yang difokuskan, tapi ada cerita di balik benda ini begitu. Ada cerita di balik benda ini sehingga benda ini dianggap sebagai bagian dari folklore gitu. Ada patung gitu. Bukan patungnya yang jadi konsentrasinya, tapi apa cerita di balik patung ini, itu yang menjadi folklore bukan lisan. Nah, biasanya kalau udah cerita folklore itu biasanya mengandung nilai, petuah-petuah, nasihat, dan pelajaran yang bisa kita jadikan cermin bagi orang-orang yang membaca atau mendengarnya. Seperti itu. Oke, bisa difahami ya? Nah, di slide selanjutnya, folklore bukan lisan disebut sebagai folklore artefak. Nah, ini contoh folklore bukan lisan tadi misalnya rumah gitu. Rumah, seni kerajinan, pakaian tradisional, obat-obatan, musik, alat musik, senjata tradisional, peralatan rumah tangga, makanan, serta minuman. Tadi kita bilang bahwa kalau ada 8 benda ini, maka 8 benda ini ada cerita di dalamnya. Apa makna? Ada apa dengan obat-obatan ini? Begitu. Ada apa dengan obat-obatan ini? Maka daerah budaya lokal tertentu, daerah lokal tertentu itu akan menceritakan bahwa obat-obatan ini adalah sebenarnya begini dulu. Nah, mulailah bercerita gitu. Ceritanya inilah yang menjadi konsentrasi dari folklore ini. Oke, lebih jauh lagi nanti mungkin kita bisa jelaskan kalau kita sudah tatap muka ya. Oke, baik, sampai di situ saja dulu. Tapi yang terakhir saya mau kasih tugas sama kalian. Saya sangat tertarik dengan folklore lisan tadi, folklore lisan ya. Nah, tugas kalian gampang tuh. Berikan 2 contoh folklore lisan yang kamu ketahui beserta makna yang terkandung di dalamnya. Oke, anak-anak sekalian silahkan dikerjakan dan mudah-mudahan semua mengerjakan. Jangan ada yang enggak. Kecewa saya nanti. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk selain siswa, jika yang mendengar, mudah-mudahan bermanfaat juga. Selamat pagi dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum.